Oke, kalau udah ready silahkan boleh langsung mulai ya, Nevin ya. Silahkan. Selamat pagi, hari ini saya akan prestasi tentang badan usaha milik negara BUMN. Definisi BUMN adalah ketika sebuah perusahaan saham yang seluruhnya dimiliki negara. Selain itu, BUMN juga merujuk kepada perusahaan yang sebagiannya besar sahamnya atau minimal 50% kuasa pemerintah. Ciri-ciri BUMN. Pertama, sumber masukan negara. BUMN memiliki ciri-ciri sebagai sumber masukan negara karena sebagian besar modal untuk mendirikan BUMN berasal dari negara, sehingga keuntungan dari BUMN dijadikan sebagai sumber permusukan dana yang utama untuk negara. Yang kedua, kekuasaan penuh di tangan pemerintah. Artinya, pemerintah memiliki kekuasaan secara penuh dalam menguasai dan mengawasi BUMN. Yang ketiga, segala risiko ditanggung pemerintah. Artinya seluruh resiko BUMN ditanggung oleh pemerintah, serta hak sepenuhnya BUMN ada di pemerintah. Keempat, melayani kepentingan umum dan pelayanan publik. Yang kelima, saham bisa dimiliki masyarakat. Yang keenam, produknya dibutuhkan masyarakat, sehingga BUMN memproduksi dan menjual belikan produk yang dibutuhkan masyarakat seperti bensin yang disediakan PT Pertamina. Tujuan didirikan BUMN adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta memenuhi kebutuhan masyarakat. BUMN adalah perusahaan yang juga bertanggung jawab langsung pada pemerintah, dalam hal ini lewat Kementerian BUMN. BUMN juga memiliki tujuan yang lainnya, seperti penerimaan bagi negara di berbagai sektor, memperoleh keuntungan dari berbagai sektor, mendukung masyarakat yang lemah dan menjadi pionir dalam berbagai macam kegiatan usaha. Peran BUMN. BUMN dapat mengolah dan menggunakan cabang produksi pokok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat demi tercapainya kesejahteraan rakyat. 2. BUMN menjadi salah satu sumber pendapat negara yang berasal dari pendapatan non pajak. 3. BUMN dapat menyediakan lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi pengangguran. 4. Pemerintah melalui BUMN dapat melayani masyarakat dengan lebih maksimal. 5. BUMN dapat membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Peran BUMN juga diserahkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, yaitu memberikan sumbangan bagi program nasional negara, mengadakan pemupukan keuntungan dan pendapat, menyediakan kebutuhan umum berupa barang dan jasa yang bermutu serta memenuhi bagi hajat hidup masyarakat, menjadi perintis kegiatan usaha swasta dan koperasi, mengadakan kegiatan usaha yang bersifat melengkapi swasta dan koperasi, ikut aktif memberikan bimbingan kegiatan sektor swasta, khususnya pengusuhan golongan ekonomi lemah, dan ikut aktif memunjang pelaksanaan kebijakan program pemerintah di bidang ekonomi serta pembangunan. Contoh peran BUMN itu ada PT Perusahaan Listrik Negara, PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Mandiri, PT Pertamina, PT Bank Negara Indonesia, Bank Tabungan Negara, dan PT Telkom Indonesia. Udah, Pak. Oke, terima kasih. Langsung aja ya. Nanti kalau ada pertanyaan, ya bisa di hold dulu. Lanjut ke Aileen, berarti ya. Bentuk-bentuk dari perusahaan BUMN. Nah, sip. Selamat pagi, hari ini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari BUMN. Di sini ada bagian-bagian dari perusahaannya, ada perseroan, umum, dan jawatan.
Perusahaan perseroan adalah sebuah perusahaan milik negara yang memiliki bentuk perseroan terbatas. Perseroan adalah BUMN yang terbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi menjadi saham yang seluruhnya atau sedikitnya 51%. Sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuannya utamanya mengejar keuntungan. Di sini bisa dilihat contoh-contoh perusahaan perseroannya. Ada PT Telkom Indonesia, PT Pertamina, PT Bank Mandiri, PT Perusahaan Listrik Negara, PT Bank Negara Indonesia, PT Pegadaian, dan PT Indonesia Asahan Aluminium. Ada perusahaan umum. Perusahaan umum adalah jenis BUMN yang berbentuk perusahaan negara yang bertugas melayani kepentingan masyarakat luas dalam bidang produksi, distribusi, dan konsumsi. Contoh-contohnya adalah Perum Pegadaian, Perum Perumahan Umum Nasional, Perum Damri. Ada juga perusahaan jawatan. Perusahaan jawatan adalah perusahaan yang disebut Perjan. Adalah badan usaha milik negara sebagai diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969, di mana seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah dan merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan serta tidak terbagi atas saham-sahamnya. Contoh-contohnya adalah Perjan RS Jantung Harapan kita, Perjan RS Cipto Mangunkusumo, Perjan RSAB Harapan Kita, Perjan RS Sangla, Perjan RS Karyadi, Perjan RS M Jadmil, Perjan RS Fatmawati, Perjan RS Hasan, dan sebagainya. Thank you. Oke, thank you Aileen. Oke, silahkan bagi yang mau bertanya atau ada yang mau menambahkan boleh, silahkan mengenai badan usaha milik negara yang tadi sudah dijelasin sama Nevin dan Aileen. Silahkan, ada yang mau tanya dulu nggak? Sebelum saya nanti tambahkan beberapa informasi mengenai BUMN. Silahkan kalau ada yang bertanya. Kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Ada? Silahkan. Tidak ada? Kalau nggak ada, langsung ke saya tambahin materinya mengenai badan usaha milik negara. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya sekarang. Siapa Menteri BUMN sekarang? Menteri Badan Usaha Milik Negara sekarang? Ayo, siapa yang tahu? Pernah membeli saham klub Inter Milan? Oh, yang suka main bola tahu nih. Terus penyelenggara Asian Games. Nah, udah jawab nih. Udah menjawab nih. Aileen menjawab. Erick Thohir. Betul. Ya, badan usaha milik negara itu ada menterinya. Menteri BUMN. Periode saat ini dipimpin oleh Bapak Erick Thohir. Tadi saya bilang kalau yang suka main bola tahu Inter Milan. Nah, salah. Dia pernah beli sahamnya klub Inter Milan. Kalau di lokal, sekarang dia pemilik klub sepak bola Persis Solo. Dan sahamnya pernah juga di Persib Bandung. Terus juga dia pernah beli klub sepak bola DC United di Amerika. Banyak banget lah. Ya, dia pemilik klub basket juga tuh, saya lupa. LA Lakers atau apa gitu. Dia pernah beli sahamnya juga. Nah, itu sekarang menterinya tuh saat ini ya. Menterinya Menteri BUMN. Tahu nggak mukanya siapa? Mukanya gimana? Sering nih masuk TV dan menjadi banyak sorotan. Ya, nih kalau yang nggak tahu, nih mukanya nih.
Siapa tahu ketemu nih. Kemarin waktu Asian Games kan datang nih, ada nih ke Bandar Lampung nih. Nih orangnya nih. Ini Erick Thohir. Orangnya ya. Siapa tahu ketemu di jalan gitu nih. Ini orangnya. Jangan lupa kalau ketemu di jalan pakai kaos Inter Milan, pakai kaos Persib Bandung. Nah, nanti didatangin sama dia tuh. Nah, itu ya. Jadi ada menterinya kalau BUMN. Kalau BUMS ada nggak? Nggak ada. Nggak ada menteri BUMS. Nggak ada. Kenapa? Karena kalau kita bicara badan usaha milik negara, dari namanya juga udah milik negara. Berarti punya negara, ya. Istilahnya, sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Nah, ini nyambung dengan pertanyaan Uca kemarin. Ada nggak selain PT di BUMS? Kemarin kan BUMS tuh, Badan Usaha Milik Negara. Ada nggak perusahaan lain yang modalnya berbentuk saham? Nah, kemarin saya bilang ada kan, CV. Tapi itu juga kan ada aktif dan pasif. Dan sahamnya tidak diperjualbelikan. Kalau PT kan dia diperjualbelikan. Nah, di BUMN juga perusahaan perseroan bentuknya PT tuh. Jadi modalnya juga berbentuk saham. Namun sekalipun berbentuk saham, kalau badan usaha milik swasta, sahamnya boleh dimiliki oleh masyarakat. Boleh. Kalau mampu beli 100%, belilah 100% saham perusahaannya. Tapi kalau BUMN ini, yang diperjualbelikan itu hanya 49%. 51% sahamnya tetap dimiliki oleh negara. Kenapa? Kok nanggung amat ya? 51%. Intinya 1% lebihnya itu, kenapa? Kalau kita bicara saham, kan ada namanya kemarin di PT itu, di perusahaan ada manajemennya tuh. Ada rapat umum pemegang saham. Nah, di situ diambil keputusan. Keputusan-keputusan usaha di situ semua diambil. Nah, karena kita negara memiliki 51% saham lebih banyak dibanding yang diperjualbelikan, berarti tetap negara yang mengambil keputusan terbesar. Nah, makanya kemarin ada nggak perusahaannya? Ada, BUMN pun ada, bentuknya PT. Contohnya tadi, Airin udah kasih tuh bentuk-bentuk PT-nya. Ada Pertamina. Kalau kamu tahu Pertamina, pom bensin, istilahnya SPBU, ya. Nah, itu tuh, itu dimiliki oleh negara, ya. Sahamnya 51% atau seluruhnya dimiliki oleh negara. Tuh, jadi bedanya BUMS sama BUMN itu pertama, ya. Lalu selain itu, nah, ini nih contohnya tadi yang Alin juga sama nih gambarkan. Ada lagi mungkin selain Pertamina, kalian pernah ada lihat di sini nih, di gambar ini selain Pertamina ada TVRI, nih Televisi Republik Indonesia. Kalau zaman dulu saya nyebutnya bukan TVRI tapi Turi. Waktu saya kecil masih ingat nih, cuman ada TVRI, belum ada TV-TV swasta lainnya, cuman ada TVRI, masih hitam putih lagi. Nah, ini ya dulu nih. Sekarang masih ada nggak? Masih. Ya, contoh-contohnya. Terus ini nih, BPS. Badan Pusat Statistik, itu juga ternyata termasuk BUMN. Ya. Peruri, kemarin tuh yang nyetak duit. Nah, itu juga sama BUMN, termasuk BUMN. Ini tadi Pertamina, terus TVRI. Ini nih, Jasa Marga yang bergerak di bidang transportasi nih. Atau pembangunan juga ada nih. Nah, logonya nih ya. Asuransi Jasindo, PLN nih, Perusahaan Listrik Negara, RRI, Radio Republik Indonesia. Banyak kan, kalian sudah familiar dengan itu kan. Nih PT Pelni, nih Pelni ini dia ke pelabuhan. Nih, kamu suka ke pelabuhan, nah itu PT Pelni, itu BUMN loh, ya. Terus Kereta Api Indonesia, nih KAI Kereta Api, itu dimiliki oleh BUMN juga. Antam, Mas nih, Mas,
Ya, Timah juga sama nih ada nih. Garuda Indonesia nih, kalau kamu pernah naik pesawat nih, Garuda Indonesia itu punya BUMN. Tapi karena sahamnya bisa diperjualbelikan, nah, makanya sempat tuh BUMN pernah jadi sponsor klub sepak bola Liverpool di Inggris tuh. Ya, kalau yang main bola tahu tuh pernah lihat jersinya depannya Garuda Indonesia tuh. Nah, itu BUMN. Terus Telkom nih, kalau kamu pakai Simpati, pakai kartu Halo, itu juga BUMN. Terus apalagi di sini, Jam Sostek, Askes, Usri, Pegadaian, ya Pegadaian, Bukit Asam nih, batu bara nih. Tiap hari kita bisa lihat tuh ngangkut batu bara bisa per berapa jam sekali bolak-balik. Nah, Bukit Asam nih punya BUMN, ya. Nah, itu dimiliki oleh negara, ya. Nah, BUMN ini memiliki kendali atau memiliki apa ya kewenangan itu untuk masyarakat di sektor publik istilahnya gitu, ya melayani di sektor publik atau untuk masyarakat. Nah, kenapa harus ada yang namanya BUMN, Badan Usaha Milik Negara? Ini kembali lagi awalnya berdasarkan atau sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 45, pasal 33 ayat 2. Kalau kamu ingat, itu pokoknya di pasal 33 itu ayat 2 terutama menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak atau menguasai berdampak atau bermanfaat untuk masyarakat itu harus dikuasai oleh negara. Nggak boleh dikuasai oleh swasta asing. Swasta dan asing. Ya, kenapa? Karena tujuannya bukan mencari keuntungan, walaupun tetap ada cari keuntungan kan, walaupun tadi dia jual saham dan sebagainya. Utamanya BUMN ini untuk melayani masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, itulah bedanya BUMN dengan BUMS. Kalau BUMS profit oriented, keuntungan sebesar-besarnya yang dicari. Makanya tidak boleh sumber daya kita, ya sumber daya alam kita, kekayaan alam kita itu tidak boleh diberikan kepada swasta. Kenapa? Karena bertentangan dengan undang-undang. Semua kekayaan alam, semua yang menyangkut hajat hidup orang banyak, ya sumber-sumber kekayaan negara, kekayaan alam negara tersebut itu harus dikuasai oleh pemerintah, oleh negara. Karena tujuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk melayani masyarakat seperti itu ya. Itu jadi bedanya antara BUMS dengan BUMN ya. Tetap walaupun tadi ada yang berbentuk saham itu kan untuk mendapatkan keuntungan juga. Kenapa? Ya tetaplah namanya juga kegiatan usaha, harus ada biaya operasional, harus ada sesuatu yang menghasilkan dari kegiatan jual atau misalkan jual beli atau misalkan memproduksi barang atau jasa, ya itu juga tetap harus menghasilkan keuntungan. Keuntungannya itu untuk membiayai, untuk memenuhi kebutuhan negara, untuk pembangunan negara, untuk membangun fasilitas negara, untuk membangun fasilitas umum. Nah, itu uangnya dari mana? Yaitu keuntungan yang didapat digunakan lagi, bukan untuk perusahaan tersebut, tapi untuk kepentingan masyarakat. Nah, ini ya. Jadi itulah yang disebut dengan badan usaha milik negara. Ya, bedanya itu nih. Ini kan swasta nih kemarin nih. Ya, bisa asing, bisa swasta yang bukan asing. Perannya apa sih? Tadi sudah dijelaskan juga sama Nevin perannya. Ya, secara lebih lengkap di sini perannya adalah penghasil barang dan jasa demi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Ya, tetap utamanya kenapa sumber daya alam kita melimpah, harus diolah, harus dikelola untuk masyarakat kita juga. Ya, sebelum diekspor harus kasih dulu buat warganya. Karena itu kita tinggal di Indonesia, itu kekayaan alam Indonesia harusnya dimanfaatkan dan digunakan untuk masyarakat Indonesia. Nah, gitu. Jadi ini sama untuk menghasil barang dan jasa untuk
memenuhi kebutuhan. Tapi sektor-sektornya tadi, sektor-sektor yang penting itu kayak gimana? Kayak tadi tuh pertambangan, ya, minyak bumi itu harus dikuasai oleh negara, nggak boleh. Asing boleh nggak? Boleh, nanti yang jelasin tuh minggu depan atau pertemuan selanjutnya tentang badan usaha asing tuh. Ada kamu misalkan Shell, Petronas, itu kan sama-sama bahan bakar tuh. Itu asing tuh, punya asing. Boleh, tapi boleh di Indonesia. Tapi apakah dia mengambil kekayaan alam dari Indonesia? Tidak. Ya, dia hanya, istilah gampangnya, dia perusahaan asing jualan di Indonesia. Gitu. Tapi sumber daya alamnya, sumber dayanya itu dari mereka, bukan dari kita. Karena kita sudah dikuasai oleh negara. Ya, lewat tadi itu kalau misalkan minyak bumi, gas dan sebagainya ada PT Pertamina. Lalu listrik, perusahaan listrik negara ada PLN. Nah, itu untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Sektor-sektornya banyak, ya, perikanan, terus perkebunan, selain pertambangan tadi kan banyak nih, Indonesia luas. Sebagian besar daerahnya adalah laut, kekayaan alam lautnya banyak, itu juga dikuasai oleh negara. Banyak sektor-sektor yang penting, ya, selain minyak bumi, gas, ya, listrik tadi dan sebagainya. Nah, ini intinya ya untuk memenuhi kebutuhan hidup orang banyak. Sebagai pelopor dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati swasta, ya, nggak semua swasta minat dengan usaha-usaha yang ada. Biasanya kalau badan usaha milik swasta dia akan ngambil usaha-usaha makro yang gede-gede diambil, ya. Makanya kalau yang belum minat kayak di bidang-bidang yang kayak tadi tuh, kayak misalkan urusan-urusan rumah sakit tuh, kan nggak banyak tuh. Kalau kamu juga lihat sekarang kan rumah sakit swasta ada, tapi kan nggak banyak gitu. Rumah sakit yang asing ada nggak? Ada juga mungkin, tapi kan nggak banyak. Mungkin nggak terlalu minat juga di bidang itu kan, atau mungkin di bidang-bidang yang lain, ya ada juga tuh. Tapi intinya kan bisa mengusahakan, bisa diolah. Nah, itu untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup orang banyak. Pelaksana pelayanan publik. Nah, ini melayani publik atau melayani masyarakat, ya. Contoh tadi kereta api melayani transportasi masyarakat. Harga lebih murah, ya. PT Damri, bus Damri kan murah tuh. Apalagi kalau kamu anak sekolah, ya, kamu pulang naik bus Damri pakai seragam gratis, nggak usah bayar. Itu dari zaman saya dulu sekolah, ya, dari zaman saya SMA, PT Damri itu, bus Damri, kalau saya pakai seragam nih pulang sekolah nih, saya naik angkot nih, biasanya kalau naik angkot, naik bus, ya, itu kalau saya pakai seragam gratis, nggak usah bayar, karena salah satunya itu melayani publik, harganya juga murah, nggak mahal, ya. Selain kereta api, terus tadi PT Damri, melayani publik tadi listrik, air, ada PDAM tuh. Tapi daerah itu di daerah, ya. Terus ada juga bank, tadi ada Bank Mandiri kan. Nah, salah satunya juga itu di perbankan tuh, di sektor perbankan. Ada juga di non perbankan, Pegadaian tuh. Itu melayani publik juga. Banyak ya, rumah sakit. Makanya ada rumah sakit umum. Atau rumah sakit tadi banyak tuh rumah sakit. Rumah sakit Cipto Mangunkusumo lah ada tuh kan di Jakarta, atau rumah sakit Pertamina di Jakarta. Nah, itu rumah sakit kalau di daerah ada rumah sakit di sini apa Abdul Muluk ya, rumah sakit apa lagi nih ya. Itu rumah sakit umum itu milik pemerintah ya, untuk melayani pelayanan publik ya. Lalu selain itu dengan adanya BUMN dengan berbagai macam sektor itu banyak banget lah. Nanti di Sek 5 itu ketika menghitung pendapatan nasional itu banyak sektor yang dihitung. Nah, itu banyak banget, ada mungkin sekitar 10 sampai 15 sektor yang dikuasai oleh negara. Ya banyak banget itu. Ya kenapa? Karena kekayaan alam Indonesia, sumber daya Indonesia ini banyak, makanya sektornya banyak. Harusnya bisa mensejahterakan masyarakat ya. Pembuka lapangan kerja, ya dengan adanya tadi ya perusahaan-perusahaan tadi, selain badan usaha milik swasta, badan negara juga kan bentuknya PT, Perjan, ya tadi juga terus ada Perum, itu kan membutuhkan tenaga kerja. Nah, itu juga secara tidak langsung membuka lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, ya buka lapangan pekerjaan.
Menghasilkan devisa negara, ya jelas. Ini termasuk nih, ya. Devisa negara itu apa sih? Uang atau mata uang asing di negara tersebut, ya. Dari mana? Dari ekspor yang dilakukan. Contoh nih, kita tiap hari ngeliat tuh kereta ngangkut batu bara. Itu kan untuk diekspor. Hasilnya itu menghasilkan devisa negara nggak? Iya, karena kan dibayarnya dengan dolar. Ya, contoh Bandar Lampung ini terkenal dengan tambak udangnya tuh. Diekspor tiap hari ke Jepang. Lalu ada perusahaan Great Giant GGP, Great Giant Pineapple ya, kalau nggak salah ya, GGP itu. Itu ekspor tuh buah-buahan tuh, ya. Salah satunya buah itu pisang Cavendish. Nah itu tuh ekspor, kualitas ekspor itu menghasilkan devisa negara. Banyak tuh, ya, ikan. Selain udang tadi ikan kita ekspor, ya, dan sebagainya banyak tuh, ya. Lalu juga membantu mengembangkan usaha kecil dan koperasi, ya, ya. Karena ini kan berorientasi kepada masyarakat, jadi tidak cuma yang makronya saja tuh, mikronya juga yang kecil-kecil, usaha kecil menengah, usaha-usaha perusahaan perorangan lah, istilahnya perorangan itu bisa membantu juga, ya. BUMN sangat membantu, kerjasama lah biasanya tuh, mereka akan melakukan kerjasama dan sebagainya. Pembinaan, ada yang pembinaan UMKM dan sebagainya itu dilakukan oleh BUMN. Ya, kepemilikan modal, kalau misalkan kamu contoh nih sekarang usaha kamu terdaftar sebagai UMKM, kamu dapat bantuan dari pemerintah. Itu juga sama tuh, ya. Mendorong aktivitas masyarakat di berbagai lapangan usaha. Yes. Tadi balik lagi ya, banyak peluang, banyak lapangan usaha yang bisa diambil peluangnya. Kenapa? Balik lagi, Indonesia ini terdiri dari banyak sumber daya alam. Tiap daerah memiliki keunikan tersendiri. Nah, itu sebetulnya harusnya mendorong masyarakat untuk lebih kreatif, ya. Contoh Bandar Lampung, Lampung ini banyak pisang kan? Pisang. Banyak, ya udah dorong masyarakat untuk ada sentra keripik, ada sentra lagi panganan-panganan dari bahan dasar pisang. Nah, itu mendorong tuh. Nah, sama di semua daerah juga sama seperti itu. Nah, itulah peran BUMN tuh mendorong intinya masyarakat dan membantu masyarakat, ya. Karena tujuan utamanya untuk hajat hidup orang banyak, untuk masyarakat. Ngambil keuntungan nggak? Ya tetap ambil keuntungan, tapi keuntungannya tidak sebesar besarnya seperti badan usaha milik swasta. Ya, mengambil keuntungan ya tetap mengambil keuntungan, ya, untuk operasional, untuk dan sebagainya. Ya, tidak sebanyak keuntungan yang diambil oleh badan usaha milik swasta. Nah, itu BUMN tuh, ya, perannya. Lalu, nah, bentuk-bentuknya tadi ya sesuai dengan undang-undang di sini nomor 19 tahun 2003, BUMN itu ada yang namanya perusahaan perseroan atau persero, ya. Atau ada juga perum, perusahaan umum, ada juga perusahaan jawatan. Nah, bedanya apa antara si persero, perum, dan perjan? Tadi Ailin udah kasih contohnya ya. Yang pertama itu perum, persero. Yang kedua perum, perusahaan umum. Yang ketiga perjan, jan. Nah, ini ya, ada 3 ya. Kalau di sini 2 nih, persero dan perum, tapi ada perjan. Nah, apa bedanya persero, perum, dan perjan? Ini sama-sama BUMN, tapi bedanya apa nih si 3 ini? Ya, pasti tujuannya pun berbeda-beda. Ini punya tujuan yang beda juga nih. Si persero, perum, sama si perjan ini pasti punya tujuan yang berbeda. Nah, kalau kita bicara perum, ini yang tadi saya bilang, ini bentuknya seperti PT, ya, sahamnya berbentuk saham, modalnya berbentuk saham. Hanya kalau persero ini
Yang tadi saya bilang ya, 51% itu harus dimiliki oleh pemerintah. 51%. Yang lainnya, sisanya 49%, nah ini boleh dimiliki oleh masyarakat. Bisa diperjualbelikan sahamnya. Kenapa? Karena nanti di setiap pengambilan keputusan yaitu harus diambil oleh pemerintah, ya. Itu makanya ada namanya itu, kalau di PT kemarin ada RUPS, ya, rapat umum pemegang saham. Nah di situ tuh ya ada top manajemennya lah, di situlah ada direksinya, ada komisaris. Saya mau nanya lagi, siapa komisaris Pertamina saat ini? Nah ini mah terkenal juga nih. Komisaris PT Pertamina saat ini. Nah, terkenal juga tuh sekarang. Bukan sekarang sih, dari dulu juga terkenal. Nah dia diangkat tuh, habis keluar penjara, nggak lama diangkat jadi komisaris PT Pertamina. Ada yang tahu nggak siapa namanya? Sebelumnya mantan Gubernur DKI Jakarta. Siapakah komisaris Pertamina? Ayo, Bapak Basuki Cahayapurnama, atau biasa kita tahu Pak Ahok. Nah, itu komisaris PT Pertamina sekarang. Nah, saya mau nanya lagi. Komisaris yang baru diangkat nih, ini heboh nih kemarin nih. Komisaris Telkom. PT Telkom. Komisaris itu udah di atas tuh, posisinya itu dia sebagai pengawas tuh. Kalau direktur itu kan ngatur operasional. Kalau pengawas tuh udah di atas tuh. Komisaris itu udah di atas. Mengawasi, kasih kebijakan segala macam. Ada yang tahu? Ini rame kemarin. Pak Erick Thohir, jadi kalau mengangkat komisaris BUMN atau direksi itu kan oleh menterinya nih, Menteri BUMN. Kemarin mengangkat, contohnya kan itu komisaris Pertamina Pak Ahok. Kemarin belum lama dia mengangkat lagi komisaris untuk PT Telkom, perusahaan telekomunikasi negara. Siapa? Ada yang tahu nggak? Kalau yang suka musik, itu dia gitarisnya Slank. Bayangin tuh, musisi aja bisa diangkat jadi komisaris kalau dia punya prestasi. Ada yang tahu siapa namanya? Ada namanya Abdi Negara. Nah itu namanya. Itu gitaris band Slank. Kok bisa Pak? Musisi, gitaris bisa diangkat sama Menteri BUMN jadi komisaris Telkom? Bisa. Kenapa? Karena dia berprestasi. Dia memiliki pendidikan yang baik. Memiliki latar belakang pendidikan yang baik, memiliki latar keorganisasian yang baik, dia bisa berinteraksi, dia bisa banyak berkontribusi untuk negara. Nah, bisa nggak? Bisa. Kalau dulu mungkin agak sulit untuk posisi-posisi tersebut. Tapi karena sekarang dengan adanya sistem yang terbuka, rekrutmen yang terbuka, kalau kamu berprestasi, kamu bisa jadi menteri. Ya, kamu bayangin aja menteri pendidikan. Latar belakangnya apakah dia bergerak di bidang pendidikan? Enggak kan? Dia founder dari Gojek sebelumnya. Bapak Nadiem Makarim diangkat sama presiden jadi menteri pendidikan. Punya latar belakang lulusan terbaik dari universitas terbaik di luar negeri. Bisa berkontribusi baik untuk negara di bidang pendidikan, diangkat. Nah, jadi ini juga yang tadi saya bilang, banyak peluang-peluang kami. Ya, tapi tetap balik lagi, mereka dipilih karena mereka memiliki kualifikasi yang sangat cocok dengan posisi itu. Ya, pinter, ya, pinter itu bukan berarti pinter ranking 1 terus, ya enggak, tapi dia mampu memanfaatkan situasi, bisa mengelola sesuatu yang berkontribusi baik untuk negara. Nah, itu salah satunya di situ, ya, terutama untuk di staf direksi Persero. Bisa nggak? Bisa, ya. Nah, lalu modalnya tadi ya dimiliki oleh pemerintah, dan banyak juga yang sudah go public.
ada perusahaan-perusahaan PT yang kalau belakangnya udah ada belakangnya TBK, nah berarti itu sudah perusahaan terbuka, artinya sahamnya sudah bisa dimiliki oleh masyarakat, bisa dibeli ya di pasar modal gitu. Nah ini biasanya yang tadi ada RUPS, rapat umum pemegang saham nih, tiap tahun mereka akan mengadakan rapat untuk menentukan nih ya pembagian keuntungannya berbentuk dividennya berapa, nanti keuntungannya berapa dan sebagainya ya. Ini nih. Termasuk kalau mengalami kerugian gimana? Siapa yang menanggung? Ya karena modalnya sebagian besar atau seluruhnya oleh pemerintah, berarti modalnya kalau mengalami kerugian ditanggung oleh pemerintah. Ya, kalau si pemegang saham yang dibeli oleh masyarakat, kalau perusahaan mengalami kerugian ya dia juga udah otomatis mengalami kerugian ya, nilai sahamnya juga pasti turun dan sebagainya. Nggak dapat dividen. Nah, tapi kalau keuntungan sebagian besar memang kerugian ditanggung oleh pemerintah. Gitu ya. Terus biasanya yang kerja di BUMN, yang bekerja di BUMN ini statusnya itu ASN. Tahu nggak ASN? Pernah dengar nggak? ASN nih kemarin lagi rame ya. Aparatur sipil negara atau kita mah sekarang orang awam biasa taunya pegawai negeri PNS. Nah, itu tuh. PNS berarti dia kerja di BUMN, di kantor-kantor pemerintahan. Itu pegawai negeri sipil atau ASN, aparatur sipil negara. Ya, itu kerjanya di BUMN, statusnya itu. Ya, bekerja untuk negara istilahnya. Contohnya Bank Mandiri ya, kalau di bank kemarin Bank Negara itu Bank Mandiri. Terus ada tadi Bank Nasional Indonesia tuh BNI, ya ada Bank Syariah, sekarang Bank Syariah Indonesia BSI, ya banyak bank-bank punya negara. Ada juga PTPN kalau kamu tahu tuh, perkebunan. Nah itu punya negara tuh PTPN. Kalau yang di dekat MBK sana kan ada kantornya tuh PTPN 7. Nah itu tuh sama, itu di bidang perkebunan. Ya. Lalu ada juga Garuda Indonesia tadi ya, udah saya sebut ya, ada Garuda Indonesia tuh di bidang transportasi. Terus PT Damri, Perum Damri ya dan sebagainya. Nah, itu Persero. Ya, nih Persero nih. Lalu yang kedua adalah Perum atau perusahaan umum ya. Nah, kalau Perum ini menyediakan barang atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Fokus hanya di barang atau jasa yang diproduksi dengan kualitas bagus, tapi harganya terjangkau oleh masyarakat. Ya, makanya tadi ada salah satu contohnya Perum Damri, transportasi umum. Murah kan? Murah. Orang dulu aja saya itu ingat waktu pertama kali saya masuk ke sini ke Bandar Lampung, itu kan ada bus tuh, bus yang warna hijau itu tuh. Itu saya dari ujung ke ujung karena saya ingat kata teman saya kalau mau tahu Bandar Lampung, luasnya Bandar Lampung naik bus yang hijau itu tuh dari ujung ke ujung, balik lagi, nanti balik lagi. Ya saya ikutin lah dari ujung ke ujung itu cuma 3.000. Saya naik dari Teluk nyampe ke Raja Basa sana gitu, balik lagi cuma 3.000 sejauh itu, murah, cuma 3.000 rupiah. Dan sama tuh kalau misalkan anak sekolahan gratis atau bayar serelanya aja. Kamu punya duit 1.000 ya kasih 1.000, kalau kamu punya duit 2.000 kasih 2.000. Yes, nggak akan dimarahin enggak, karena kamu anak pelajar ya, kamu pakai seragam sekolah gratis itu ya, karena itu milik negara ya untuk melayani kepentingan umum ya. Nah, tapi sama ya di sini modalnya dimiliki oleh negara. Nah, terus modalnya dari ada yang namanya APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dari APBN. Ya. Terus bisa juga Perum ini dapat pinjaman dari luar negeri, bisa nggak? Bisa. Boleh. Boleh. Contohnya misalkan kemarin itu di Jakarta tuh,
yang bus Transjakarta itu dapat investasi dari Jerman kan? Boleh nggak? Boleh. Ya, kualitas busnya bagus, harga murah. Siapa yang nggak mau kan? Boleh menerima investasi asing, boleh nggak? Boleh. Persero ya, kalau Persero udah jelas lah ya, orang sahamnya dijual, ya untuk asing juga boleh. Nah, kalau Perum boleh menerima investasi itu, kayak contohnya misalkan kemarin tuh di Jakarta itu, ya bus Transjakarta itu bikinan Jerman semua kan, dengan teknologi canggih itu lah semua lah ya, yang istilahnya yang misalkan yang maaf kamu disabilitas gitu pakai kursi roda, itu nanti pintunya ngebuka sendiri, ininya ngebuka sendiri juga, canggih tuh. Itu dulu tuh, nggak tahu sekarang masih ada nggak, saya udah lama juga di Jakarta kan. Nah, jadi seperti itu boleh ya. Biasanya Perum juga ini sama nih, ada staf direksinya dan sebagainya ada ya. Seperti itu, ada dewan pengawasnya, ada direksinya ya. Menteri-menteri, bukan menteri sih, menteri kan tadi di BUMN ya, menteri BUMN ini ya. Nah, ada tuh ya. Hukumnya juga ada ya, berbadan hukum, iya semuanya berbadan hukum, harus terdaftar ya. Itu dari Perum ya, perusahaan umum. Contohnya tadi yang Elin kasih banyak tuh Perum tuh, ada Perum Damri, selain Perum Damri ada Perum apa lagi ya tadi ya? Perum perusahaan umum. Perumnas, nah ada Perumnas ya. Ini tuh Perumnas itu untuk bidang ini tempat tinggal. Ini Perumnas, Perumahan Nasional, atau istilah sekarang mah BTN. Kalau kamu tahu, pernah dengar perumahan BTN itu perumahan Bank Tabungan Negara. Artinya itu perumahan yang khusus dibuat ya untuk masyarakat dengan harga yang terjangkau. Nah, ada nih PT Perumnas yang menyediakan. Contohnya ya, nih Perum nih, Perumnas. Terus ada Peruri ini ya, menyetak uang nih. Cetak uang. Peruri, cetakan uang. Jamkrindo ini apa, asuransi. Ya, asuransi ini untuk ASN tadi ya, atau PNS tadi ya. Banyak seperti itu. Perhutani nih. Kalau tadi PTPN kan perkebunan. Kalau perhutani ya ini berhubungan dengan kehutanan, sektor kehutanan. Banyak nih, ya. Indonesia kan banyak hutannya juga banyak kan? Banyak bener lah. Semuanya kan. Nah, Bulog nih. Bulog ini badan urusan logistik. 9 bahan pokok. Nah, ini nih, Bulog. Atau kalau misalkan kamu di Bandar Lampung nih ya, kamu lewat jalan Cut Nyadin. Cut Nyadin tuh. Itu kantor-kantor pemerintahan di situ tuh, banyak tuh. Kalau kamu pernah ke kantor imigrasi, nah sepanjang jalan itu tuh kantor pemerintahan semua tuh. Ada Kejaksaan Agung, ada Bulog nih, PT Bulog, ada apa tadi, si imigrasi, semuanya ada di situ tuh. Kantor-kantor pemerintahan tuh, semua tuh. Banyak tuh, ya, perum-perumnya banyak. Nih Bulog nih. Bulog 9 bahan pokok ya, harganya murah, lebih murah dibanding di pasaran. Itu contohnya. Dari transportasi ada, perumahan ada, semuanya disediakan untuk melayani kepentingan masyarakat dengan kualitasnya baik, dengan harga yang lebih murah. Ya walaupun ya mungkin nggak murah-murah amat sih ya, tapi ya tetap istilahnya ya terjangkau lah gitu kan. Nah, baru yang terakhir perjan tadi ya, bentuk-bentuknya itu satu lagi bentuknya perjan atau perusahaan jawatan. Tadi Aileen banyak kasih itu tuh berhubungan dengan fasilitas kesehatan, contohnya itu rumah sakit ya. Itu juga sama karena si perjan ini, perusahaan jawatan ini bentuk badan usaha yang mengabdi. Jadi kalau misalkan kalau tadi kan si Perum, Persero itu kan ada kegiatannya kan, ada kegiatan usahanya. Lah kalau perjan ini mengabdi. Berarti kalau mengabdi itu artinya ya
benar-benar memberikan pelayanan penuh kepada masyarakat tanpa mengambil keuntungan sama sekali. Ya, misalkan contoh nih sekarang nih, kalau misalkan kamu kena COVID atau misalkan banyak masyarakat kena COVID kan sekarang kan, kalau misalkan dia dirawat di rumah sakit daerah atau di rumah sakit pemerintahan, itu gratis, nggak usah bayar, gitu. Atau misalkan rumah sakit yang rekanan pemerintah, tuh, tadi banyak tuh rumah sakit ini, itu kan rekanan pemerintah tuh. Kalau kamu dirawat di situ nih, misalkan sekarang nih kamu kena COVID atau anggota keluarga kamu kena COVID di situ, gratis sampai sembuh, nggak usah bayar, nol, ya. Nah itu contohnya tuh. Malah termasuk di perusahaan sekarang itu di swasta pun rumah sakit swasta itu juga kalau memang kamu COVID itu bisa ditanggung oleh pemerintah gratis, ya. Kayak kakak saya tuh, saya pernah cerita kan, kemarin ini dia bulan lalu kena COVID tuh, masuk rumah sakit akhirnya kan, udah isolasi mandiri, masuk rumah sakit dia. Selama di rumah sakit itu gratis, nol, dia nggak bayar, ditanggung oleh pemerintah. Nah itu salah satunya dari si bentuk si Perjan, karena tadi itu dia melayani masyarakat, ya. Contoh lagi sekarang puskesmas, fasilitas kesehatan terdekat nih, kamu nih mau vaksin kan, mau pada vaksin, udah banyak yang vaksin, gratis kan, ya, gratis tinggal datang, ngantri tapi kan. Terus misalkan ada lagi kalau di bidang medikal atau kesehatan itu ada PT Kimia Farma. Nah, kamu tahu pernah dengar Kimia Farma? Nah, itu juga BUMN tuh punya pemerintah. Ya, Kimia Farma. Makanya kalau kamu mau swab atau mau PCR, kalau di Kimia Farmanya ada, itu lebih murah pasti dibanding di tempat lain. Kenapa? Karena ya punya negara. Malah sekarang kemarin terakhir Pak Presiden bilang kan, kalau bisa harga swab PCR itu range-nya 450.000 sampai 550.000. Sekarang kan masih 900.000 tuh. Masih ada yang sejuta, 1.200.000 lah. Kenapa bisa ditekan dari segitu? Karena kan itu sebenarnya milik pemerintah, fasilitas kesehatannya itu ya. Kecuali kalau yang swasta beda lagi. Tapi kalau yang punya pemerintah di bawah BUMN, ya harusnya bisa ditekan harganya karena dibiayai sebagian oleh pemerintah melalui APBN gitu, ya. Jadi kalau misalkan di Perjan ini dia fasilitas-fasilitas umum lah ya. Itu contohnya rumah sakit tadi tuh rumah sakit umum, rumah sakit pemerintahan, ya. Dulu ya, kereta api itu bentuknya Perjan. Saya juga dulu masih ingat, saya itu dari Bandung, saya pernah naik kereta api dari Bandung ke Surabaya. Itu cuman berapa ribu gitu. Dulu tapi waktu saya kecil. Bahkan terakhir beberapa tahun lalu, mungkin tahun 2015 kalau nggak salah. Itu saya naik kereta api dari Bandung ke Jogja itu cuma 50.000. Pakai kereta malam. Istilah itu kereta malam. Bedanya apa? Bedanya tiap stasiun berhenti, terus lebih lama. Tapi ya dari Bandung ke Yogyakarta, cuma 50.000 saya. Pulangnya dari Jogja balik lagi ke Bandung, cuman 100.000. Jadi saya bolak-balik ongkos ke Bandung Jogja, Jogja Bandung cuma 150.000, murah. Ya. Tapi ada nggak kelas yang lebih mahal? Ya ada. Eksekutif ada kan, kereta api juga kan, tergantung tarifnya kan, tergantung lamanya juga. Bahkan sekarang udah ada mau kereta api cepat tuh Bandung Jakarta, harganya pasti lebih mahal. Ya, tapi kalau misalkan kamu mau yang murah kayak saya tadi dari Bandung ke Jogja 50.000, itu udah enak, udah full AC, tempat duduk nyaman, ya. Atau misalkan saya nih pulang ke Bandung nih naik bus Damri, naik bus, ongkosnya itu 200.000 ke Bandung, Bandar Lampung Bandung nih kalau saya pulang ke Bandung naik bus, ya udah enak, udah AC. Selain ada AC di dalamnya ada WiFi, ya ada yang pakai selimut, ya enak. Sekarang naik apa tadi PT Pelni pelabuhan, ada pelabuhan eksekutif kan,
Kamu kalau nyebrang dari Pelabuhan Bakauheni mau ke Jakarta nih, kalau kamu nggak lewat pelabuhan eksekutif kan lebih lama tuh, bisa 4-5 jam nyebrangnya. Nah kalau eksekutif kan bisa 2 jam udah nyampe. Nah tapi kan memang harganya beda, tapi kan setidaknya bisa lebih murah juga. Itu karena melayani masyarakat. Nah makanya itulah BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Nih, ada kebaikan, ada kelemahannya. Akhir nih ya. Kebaikannya tujuannya untuk mensejahterakan rakyat banyak. Ya, artinya masyarakat apa ya, menikmati lah ya kekayaan alam Indonesia sendiri, menikmati fasilitas yang disediakan oleh negara lah istilahnya gitu kan. Dengan kebutuhan tadi, kalau misalkan dia kebutuhan pokoknya kan bisa lebih murah tuh dapatnya kan, dan sebagainya. Intinya untuk mensejahterakan rakyat lah. Kalau kita bicara ekonomi yang namanya sejahtera ini, yang memang pada ujungnya memang nggak akan tercapai yang namanya kata sejahtera, susah. Ya, susah nih untuk sejahtera ini susah, tapi minimal keperluan atau kebutuhan hidup hari-harinya terpenuhi. Minimal kebutuhan primernya terpenuhi dulu, makan, makanya 9 bahan pokok tuh penting ya, karena itu nggak bisa ditunda kalau kebutuhan primer kan. Ya masa kamu makan mau ditunda, udahlah Pak saya tunda aja lah makannya bulan depan, nggak bisa lah kamu bulan depan besok langsung penyakitan makan sebulan sekali kan. Minimal ya sejahtera dari sisi kebutuhan primernya tuh, kebutuhan pokok untuk makan, pakaian itu terpenuhi. Sandang, pangan, dan papan terpenuhi. Makanan, tadi misalkan dari sandang, pangan, papan. Ya udah ada BUMN-nya juga tuh. Kalau mau untuk perumahan tadi ya, perumahan nasional tuh Perumnas, PT Perumnas ada, PT Bulog ada, yang ngurusinnya itu semua ada. Jadi lebih murah, dapatnya lebih murah. Mungkin kalau rumah cicilannya juga lebih murah, ya, dan sebagainya. Lebih terjangkau lah istilahnya, bukan lebih murah, lebih terjangkau. Tapi kelemahannya ini, seolah-olah tidak perlu efisien, keputusan di tangan penentu kebijakan dan birokrasi berbelit. Nah ini yang jadi masalah, tadi saya bilang, ya tidak semua sih, banyak juga oknum-oknum ya, ada juga oknum-oknum tadi tuh yang membuat birokrasinya berbelit-belit. Birokrasi itu kalau kamu mau ngurus-ngurus ya, berhubungan publik, misalkan kamu bikin KTP, atau kamu mau bikin apa gitu ya ke yang harus berhubungan dengan administrasi apa kepentingan publik gitu, repot ya, bolak-balik orangnya nggak ada ya, berbelit-belit nih ya birokrasinya istilahnya gitulah ya. Contohnya kalau sekarang mah ada mending ya, kamu mau bikin KTP tinggal langsung ke eh, dinas penduduk, ke kedinasan pendudukannya ya. Kalau misalkan kalau dulu bayangin lah kamu mau bikin KTP nih, harus ke RT dulu, RT setempat minta tanda tangan, nanti dari RT minta pengantar surat ke RW, ketemulah Bapak RW, gitu. Udah dari RT, RW, lurah, camat, baru ke kantornya tuh. Berapa step tuh birokrasi yang harus dilewati. Ribet. Ya, belum kalau orangnya nggak ada. Mending kalau orangnya ada. Kalau orangnya nggak ada, bolak-balik. Habis waktu, uang, tenaga. Ya. Tapi sekarang makanya pemerintah memotong birokrasi itu lebih efisien. Contoh nih, kamu mau bikin KTP, ya tinggal datang aja ke kantor Disduk Capilnya, bawa syaratnya. Malah sekarang kan segala sesuatu pendaftaran online, ya online semuanya tuh. Nah itu supaya lebih efisien, lebih cepat, ya. Kalau bisa lebih cepat, kenapa harus diperlambat? Ya sama melakukan sesuatu aja kalau bisa cepat ya kenapa diperlambat? Tapi yang inilah ini yang jadi kelemahan BUMN. Perusahaan-perusahaan negara itu maaf lah ya, kalau kita bandingkan dengan pelayanannya dengan BUMS swasta, beda jauh. Contoh yang paling simpel lah terakhir ya. Nggak tahu kamu pernah, kalau saya pernah masuk salah satu bank swasta terbaik, ya bank swasta terbaik se-Asia malah pernah dapat penghargaan. Satu lagi bank negara. Itu beda dari cara waktu pertama kamu masuk, itu udah beda. Kalau dikelola oleh swasta, tapi mungkin nggak semua sih, tapi saya harap ya BUMN juga memperbaiki lah ya. Itu kalau di bank swasta saya pernah datang,
Itu kan saya nasabah di bank swasta iya, saya juga di bank negara iya, ada tabungan saya kan. Kalau di bank swasta itu satpamnya dari pertama kita datang udah senyum, ramah, udah dibukain pintu, langsung ditanya mau kemana, apa keperluannya. Itu di swasta. Terus diarahin ini di sini ya, di loketnya di sini ya. Kalau mau ke teller, mau ke customer service, itu cepat. Layanannya cepat banget. Tapi saya pernah kejadian. Ketika saya mau buka tabungan di bank negara, bank BUMN, bank negara, salah satu bank negara, itu satpamnya jutek, satpamnya masa bodoh, cuek. Saya nunggu antrian lama, ya. Si customer service-nya juga boro-boro senyum, boro-boro nyapa. Wih, bete lah pokoknya. Nah, itu beda tuh. Nah, inilah yang jadi PR kelemahan dari BUMN. Masalah birokrasi dan keefisienan. Gitu. Makanya sebetulnya ada orang istilah bilangnya, mending segala sesuatu itu dikelola oleh swasta. Itu lebih profesional. Kalau sama negara, nah itu tuh kurang maksimal. Ya mungkin karena nggak ada untungnya kali ya. Untungnya dikit. Jadi orang juga males kali ya. Mau kerjain juga kali ya. Ya, nah kayak begitu lah. Tapi ya nggak, ya mungkin itu oknum-oknum aja lah ya. Ya kita harap nggak seperti itulah. Harusnya sekarang sudah makin lebih baik BUMN ya. Tidak terjadi banyak korupsi di dalamnya, tidak banyak terjadi penyalahgunaan dana dan sebagainya di dalamnya. Karena itu kelemahannya banget lah. Karena uangnya gede yang dikelola. Ya. Oke, cukup lah ya. Nah, cukup lah hari ini. Ada yang mau tanyain dulu nggak? Sebelum ditutup. Yang IPA masih pada grup diskusi nih. Belum pada selesai juga IPA. Ada nggak yang mau ditanyakan tentang badan usaha milik negara atau BUMN? Kamu udah tahu tuh sekarang ya. Perusahaan-perusahaannya apa, tujuannya apa, ya. Jadi itu tahu gimana. Bisa jadi salah satu ini juga apa jenjang karir kamu bisa nggak? Bisa. Ya. Makanya kenapa banyak orang pengen jadi PNS kan, pegawai negeri sipil atau AN aparatus sipil negara. Kenapa? Karena dibayar oleh pemerintah, gajinya dari pemerintah, fasilitas tunjangan itu dikasih oleh pemerintah. Kamu bayangin aja nonton videonya Pak Basuki itu Pak Ahok ketika diangkat jadi komisaris Pertamina gajinya berapa tuh? Tunjangannya berapa ratus juta. Kamu bayangin aja. Belum lagi kalau kamu jadi gubernur, uang operasionalnya itu bisa ratusan juta. Ya, kenapa makanya orang-orang pada pengen jadi PNS kan, pegawai negeri sipil. Karena itu pikirnya digaji oleh negara, terus juga dapat pensiun, nanti dapat uang pensiun tuh, terus juga nanti istilahnya tunjangan-tunjangannya dapat, dia punya istri nanti dapat tunjangan istri dapat, dia punya anak tunjangan anak dapat, biaya anak sekolah juga dapat, semua dapat. Itu makanya orang-orang pada berburu sekarang pada pengen jadi PNS. Gitu. Ya. Kalau memang kamu memang mau juga ya nggak apa-apa. Tapi kan tetap sekarang seleksinya agak sulit. Kamu harus tes satu lah, tes ini, tes itu segala macam susah. Ya. Karena sekarang ya memang itu tadi perbaikan dari kelemahan BUMN tersebut. Ya, pegawainya memang benar-benar harus yang berkualitas. Gitu. Oke, cukup lah ya. Udah lebih 3 menit nih. Kita ketemu lagi berarti hari Jumat ya. Jumat itu berarti badan usaha asing. Kita bahas tentang badan usaha milik asing ya. Oke, terima kasih ya Sek Five. Sampai ketemu lagi hari Jumat. See you, bye-bye semuanya. Thank you, Pak. Bye. Thank you, Pak. Thank you, Pak. Ngapain coba dia? William Wijaya.